Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Napak semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum memulai aktivitas belajar mengajar pada hari ini, kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin. Baiklah Napak semuanya, syukur kita kepada Allah sampai hari ini, detik ini kita masih memberikan nikmat yang banyak oleh Allah sehingga kita bisa mengikuti proses belajar mengajar ini. Dan selanjutnya salawat dan salam kita aturkan untuk pimpinan umat dunia yang ini Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak Bapak, pada kesempatan kali ini diharapkan anak Bapak bisa memahami manfaat iman kepada hari akhir. Baik, sekarang kita masuk ke materi kita. Materi kita ada 9 slide. Pertama kita buka. Kita berjudul makanan dan minuman yang halal dan haram. Di sini Bapak bisa melihat ini adalah gambar makanan yang halal. Makanan dan minuman yang halal dalam syariat Islam, kehalalan suatu makanan dan minuman dapat dilihat dari 3 kriteria berikut. Yang pertama, halal zatnya. Maksudnya ialah halal zatnya itu makanan dan minuman yang berasal dari barang yang halal. Misalnya nasi yang biasa kita makan sehari-hari, sayur, daging sapi, ayam, unta, kerbau, ikan, dan lainnya. Oke. Lalu kriteria selanjutnya yang kedua, halal cara memperolehnya. Jadi walaupun ayam, sapi, kerbau tadi halal, tapi kalau cara memperolehnya tidak halal, bisa jadi makanan tersebut jadi haram. Jadi Islam memberikan tuntunan agar umatnya hanya makan dan minum yang halal dan thayyib atau thayyibah. Halal secara zatnya harus diikuti pula dengan cara memperolehnya, yaitu dengan cara yang baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan kehanifan, dan menghindari kezaliman. Selanjutnya, yang ketiga, halal cara memprosesnya. Jadi sudah halal, makanan itu halal, cara memperolehnya juga halal. Lalu yang ketiga itu halal cara memprosesnya juga. Makanan yang sudah halal zatnya, cara memperolehnya harus diperhatikan pula bagaimana makanan tersebut diproses. Apabila diproses dengan cara yang tidak halal, maka makanan tersebut bisa menjadi haram untuk dikonsumsi. Seperti penggunaan alat-alat pengolahan makanan dan bahan tambahan yang dimasukkan ke dalam makanan atau minuman tersebut. Oleh karena itu, perhatikanlah beberapa hal berikut ini. Yang pertama, penggunaan alat secara terpisah antara yang dipakai untuk bahan yang halal dan haram. Misalnya di tempat pemotongan hewan yang beragam, banyak tempat pemotongannya itu ada memotong hewan yang haram juga, misalnya contohnya sudah memotong babi, nggak bisa kita pakai untuk memotong hewan kita yang halal seperti memotong sapi, nanti bercampur dia. Lalu yang kedua, penggunaan bahan makanan tambahan yang tidak mengandung unsur haram. Yang ketiga, penyembelihan yang sesuai syariat Islam, memotong 3 saluran yaitu nafas, makanan, dan darah
baik dengan cara zab maupun nar, serta dilakukan dengan membaca basmalah tentunya. Jadi kalau kita menyembelih hewan tidak baca basmalah, bisa jadi hewan tersebut menjadi haram karena prosesnya. Lalu yang keempat, penyembelihan hewan yang tidak diperuntukkan atau dipersembahkan kepada berhala atau sesajian. Oke, terlanjut yang keempat, halal karena darurat. Ini bisa juga karena darurat menjadi halal dia. Adapun makanan dan minuman yang menjadi halal yaitu dalam keadaan darurat, orang yang dalam keadaan terpaksa, terdesak, dan merasakan kelaparan yang luar biasa sehingga dia khawatir akan meninggal bila tidak makan, maka dia boleh makan yang terlarang kecuali racun dan khamr. Namun hal ini dengan syarat tidak sampai melebihi kadar yang bisa digunakan untuk menjaga dirinya dari kematian. Sedikit saja supaya dia tidak meninggal saja dia makan, karena darurat. Kalau nggak makan dia bisa meninggal dia. Hatinya harus tetap membenci hal tersebut dan tidak menikmatinya, hanya untuk bertahan hidup saja gitu. Oke, terlanjut yang kelima, makanan dan minuman yang haram. Makanan dan minuman yang dilarang berdasarkan dalil Al-Quran. Terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3. Allah SWT menerangkan makanan yang diharamkan. Yang pertama, bangkai, yaitu hewan yang mati dengan sendirinya tanpa adanya proses penyembelihan atau pemburuan. Yang kedua, darah yang dialirkan dari binatang yang disembelih. Yang ketiga, daging babi, termasuk juga bagian darinya seperti darahnya, lemak, dan sebagainya. Semua yang dari babi itu haram. Lalu keempat, apa saja yang disembelih tidak sesuai syariat Islam atau disembelih untuk berhala, dijadikan sesajen. Lalu yang kelima, hewan yang tercekik, terpukul, jatuh, ditanduk, dan yang diterkam binatang buas adalah haram kecuali kalau sempat disembelih sebelum dia mati, maka halal. Lalu yang keenam, makanan milik orang lain yang bukan hak kita untuk dimakan. Bukan hak kita, sebenarnya makan untuk teman kita ambil, jadi itu makanan jadi haram. Lalu yang ketujuh, khamar, minuman keras adalah minuman yang menghilangkan akal dan kesadaran sehingga sikapnya tidak terkendali. Oke, selanjutnya yang keenam, makanan dan minuman yang diharamkan berdasarkan larangan Nabi Muhammad SAW. Pertama, keledai peliharaan yang jinak, sebagaimana jelaskan hadis Rasulullah dari Jabir bin Abdullah. Ia berkata, saat penaklukan Khaybar, Nabi Muhammad SAW melarang makan daging keledai dan memberi keringanan makan daging kuda. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang kedua, bigal, peranakan antara kuda dan keledai. Yang ketiga, semua binatang buas yang mempunyai taring dan burung yang mempunyai cakar. Yang keduanya digunakan untuk memangsa binatang lain, sebagaimana hadis Nabi dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW melarang memakan dari setiap binatang buas yang bertaring dan setiap jenis burung yang memiliki kuku untuk mencengkram. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yang ketujuh, manfaat dan bahaya. Ada manfaat dan bahaya. Yang pertama, manfaat makanan dan minuman yang halal. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendatangkan manfaat dan kebaikan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, terjaga kesehatan hidupnya di dunia sampai batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kerana dapat memilih jenis makanan dan minuman yang baik sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berakhlak karimah karena makanan dan minum yang halal mempengaruhi watak dan perangai manusia seperti sabar, tenang, dan qanaah. Lalu yang kedelapan, ini masih manfaat ini tadi ya, sambungannya, terhindar dari akhlak mazmumah atau akhlak tercela ya, seperti mudah marah. Jadi orang yang terbiasa makannya haram, mudah aja dia marah, kasar ucapannya maupun perbuatannya,
karena tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Lalu doanya dikabulkan oleh Allah SWT sebagai mana dijelaskan hadis di atas. Lalu amal ibadahnya akan diterima oleh Allah SWT. Lalu makanan halal bisa sebagai pencegah dan penawar berbagai macam penyakit. Lalu terhindar dari perbuatan dosa karena telah menjaga diri dari makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya bahaya makanan dan minuman haram. Berikut beberapa bahaya makanan yang haram. Yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana penjelasan hadis Nabi Muhammad SAW. Lalu makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa dan hati. Lalu yang ketiga, makanan dan minuman yang diharamkan dapat membahayakan kesehatan kita. Lalu yang selanjutnya mendorong melakukan hal-hal negatif. Kalau kita terbiasa makan yang haram, akan didorongnya kita untuk melakukan hal-hal yang buruk, yang negatif. Lalu selanjutnya neraka lebih pantas menyantap jasad yang tumbuh dari yang haram. Selanjutnya dalam hidupnya merasa tidak tenang dan selalu gelisah. Lalu selanjutnya menyebabkan terjangkitnya penyakit. Lalu mendorong perbuatan yang negatif. Di akhirat nanti diancam oleh Allah SWT dengan siksaan neraka. Oke, itulah materi kita tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Oke, selanjutnya Bapak mau memberikan pertanyaan kepada anak-anak Bapak semuanya. Kita menjawab soal berbasis AI di sini ya. Kita klik mulai. Oke, hewan di bawah ini termasuk makanan yang apa anak-anak Bapak semuanya? Oke, ya haram ya. Kita pilih yang haram. Oke, masuk ya. Coba kita kembali dulu. Ini sudah tadi ya, haram. Sekarang kita lanjut. Hewan apakah ini? Saya tahu. Apakah ini? Iya betul. Ini adalah hewan gambar sapi. Oke. Gambar di bawah ini termasuk hewan yang titik-titik untuk dimakan. Ini gambar apa ini? Gambar titik atau bebek ya. Ini termasuk hewan yang iya betul sekali yang halal ya. Halal. Oke, kita lanjut. Hewan apakah ini? Ini gambar apakah ini? Iya betul sekali, ini adalah gambar kambing. Oke, kita lanjut. Apakah hewan di bawah ini sana apa ini di bawah boleh kita makan? Ini gambar apa ini? Ini berbabi ya, boleh kita makan? Tidak boleh ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Baik. Cuman itu soalnya anak Bapak benar menjawab semuanya ya. Mudah-mudahan anak Bapak paham dengan materi yang sudah Bapak terangkan tadi. Ini ada rangkumannya juga. Halal, makanan yang diperbolehkan dalam Islam berasal dari sumber yang halal, disembelih dan diproses sesuai syariat, serta tidak tercemar bahan haram. Haram, makanan yang dilarang dalam Islam termasuk daging babi, hewan yang tidak disembelih sesuai syariat, alkohol dan bahan yang memabukkan. Jadi kita sebagai umat Islam harus memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi berasal dari sumber yang halal, diproses dengan cara yang halal dan tidak terkontaminasi dengan bahan yang haram. Ini penting untuk menjaga kebersihan spiritual dan ketaatan kepada ajaran agama kita. Ya, jadi Pak, referensinya juga bisa dicek di buku pendidikan Islam dan di situs ini ya. Baik, demikianlah materi kita
tentang makanan dan minuman yang halal dan haram pada kesempatan kali ini. Semoga anak bapak bisa memahami. Mohon maaf kalau ada bapak salah-salah kata. Bapak akhiri, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.